Jangan sok jagoan anak kecil. Kamu nggak bisa ngalahin dia. Ah, uhu. Ah, aku punya masalah. Aku juga bisa bunuh dia. Bangun. Aku mati. Kalau kamu mati, naga kalajengking bakal ditusuk jadi saringan. Susah mati. Terus aku harus tinggal di sini terus kayak kamu. Apa salahnya tinggal di sini sama aku? Boleh aku ngajarin kamu bertarung? Aku mati. Masih perlu belajar apa lagi soal bertarung? Aku cuma mau ngajarin kamu. Gimana hasilnya? Aku merasa kayaknya aku nggak mati.
Kamu ini beruntung. Kolam besar cairan roh pembangunan dasar. Orang luar bakal melotot lihatnya. Cuma aku yang bakal perlakukan kamu sebaik ini. Ini, cairan roh pembangunan dasar. Gimana kalau kamu istirahat dulu? Tunggu sebentar sujud dan hormat. Aku nggak tegas ngasih kamu petunjuk. Aku nggak mau kamu jadi guruku. Kenapa aku udah janji mau ngajarin kamu? Susah ya buat kamu sujud. Kamu tahu nggak berapa banyak orang di luar sana yang mau belajar sama aku? Aku tahu. Tapi begitu aku ambil kamu sebagai guru, terus aku harus sujud sama kamu setiap ketemu. Aku nggak mau lakuin hal kayak gitu. Terus kita nggak punya hubungan guru-murid. Aku ngajarin kamu lagi. Kita ini apa sih? Hitung. Kemitraan. Kemitraan kan? Pikir deh kamu ngajarin aku teknik bertarung dan latihan. Aku bakal bantu kamu balas dendam. Kamu dapat teknologinya, aku dapat orangnya. Kita punya hubungan yang adil banget. Gimana hasilnya? Bapakmu bener taruh kamu di apotek. Bisnisnya bagus. Dulu iya. Maksudmu apa yang aku katakan? Ada. Tapi kalau kamu tidak pandai belajar, mencemarkan nama sekte, apakah aku tidak harus mengikuti rasa malu itu? Jadi mari kita perjelas. Kamu harus mendengarkan aku tentang belajar bertarung. Jangan membantah. Tidak ada perlawanan. Aku harus bertarung. Aku harus memarahimu jika kamu tidak tahan. Sekarang penyesalan datang. Dan jangan pernah menyesal. Keluarga Xiao kami selalu memperlakukan orang dengan integritas. Inuo Qianjin. Baiklah aku bertanya padamu. Di mana akar manusia? Di bawah kaki. Salah bertanya. Akar orang biasa. Akar praktisi ada di atas. Kekosongan. Kamu fokuskan pikiranmu di sini. Biarkan cairan pembangunan dasar memenuhi tubuhmu. Bagaimana menggantung? Diam dan berlatih. Banyak omong kosong kakek Xi. Aku pasti akan berlatih. Ada 23 jenis semangat bertarung di benua ini. Semuanya diubah oleh semangat Doudi. Tersebar di 23 tempat berbeda. Apiku yang aneh disebut Bone Spirit. Api dingin adalah salah satunya. Bagaimana mau belajar? HMPH. Kalau mau belajar tergantung apakah kamu punya bakat. Bagaimana menurutmu coba letakkan semangat bertarungmu? Fokus pada ujung jari tangan kanan. Aku membakar diriku sendiri sedikit bakat. Aku juga bisa menyalakan api. Tingkat 8 Feng Shuan Stage lanjutan. Set keterampilan bertarung ini mudah untuk dipelajari, tapi dengan peningkatan semangat bertarung. Bahkan bisa bersaing dengan semangat bertarung bumi. 8 angin. Mengandung 8 jenis kegelapan. 8 tumpukan. Bajigong. Gunakan dengan benar. Kekuatan yang luar biasa.
Bersiaplah. Mulai mengoceh. Xiao Yansheng. Kakak Xiao Yan keren banget. Oke. Sekarang semua daftar kualifikasi untuk 3 venue sudah keluar. Mulai babak kedua peringkat perguruan tinggi. Selama anak-anak yang masuk ke 15 besar, semua berhak belajar di Canaan College. Selanjutnya Xiao Yan versus Nalan Yanran. Patriar, Nalan Yanran, adalah murid dalam istana Sekte Yunlan. Dikatakan sudah dipromosikan menjadi petarung. Bintang semangat bertarung tertinggi. Bukankah jelas kamu tidak ingin keluarga Xiao kami menang? Ketua tim Nalan Jie ini pasti ada maunya. Dia menghina keluarga Xiao kami di pesta pertunangan sebelumnya. Sekarang ini jelas untuk membuat Xiao Yan mati. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Nalan Yanran. Pesta pertunangan. Kalau aku tidak ada di sana, bukan giliranmu untuk mengganggu kakak Xiao Yan. Ini aku dan Xiao Yan. Masalah? Ini pertarunganku dengan Xiao Yan. Aturannya bilang, kalau masuk 15 besar bisa masuk Canaan College. Namaku juga Xiao. Aku juga ingin ke Canaan College. Kenapa aku tidak boleh naik? Ayo. Nalan Yanran. Berhenti berpura-pura jadi orang baik di sini. Keluarga Xiao tidak akan menerima kebaikanmu. Yanran, jangan lupa siapa dirimu. Kakak Xiao Yan. Kamu baik-baik saja Xiao Yan. Apa yang kamu bawa untukku bodoh besar? Tidak apa-apa. Cher, aku perlu sembuh. Kamu bantu aku jaga hukum. Selanjutnya Yunlan Sek Yunsen versus keluarga Xiao Xiao Ke. Pelan-pelan. Pertandingan terakhir. Kompetisi peringkat dimulai. Yunlan Zhong Yunsen melawan anak-anak keluarga Xiao. Masih ada orang lain di keluarga Xiao.
Aku menang ini. Terluka parah dalam waktu singkat. Melalui penyembuhan diri, tidak ada yang terjadi. Dan semangat bertarung masih sangat tinggi. Yun Shen adalah petarung bintang 5 dari sekte kabut awanku. Dia tidak mungkin kalah dari anak ini yang hanya memiliki 3 tahap energi bertarung. Hasil ini, kurasa salah. Kecuali ada kemungkinan. Itu obat terlarang. Diam. Semuanya diam. Xiaoyan. Semangat bertarungmu meningkat. Sama sekali tidak normal. Kamu beritahu kami. Apakah kamu menggunakan obat terlarang secara diam-diam? Cukup ukur semangat bertarungnya. Itu semangat bertarungnya. Ah! Ya, semuanya hilang. Perubahan cepat berhenti. Ayah, kenapa kamu di sini? Chongya APA yang kamu lakukan di sini. Adik seperguruan ayah. Selamatkan aku, Kunlun. Lepaskan putriku. Alau hei, ini nyawa putrimu yang penting. Atau nyawa kami ibu dan anak lebih berharga. Tentu saja nyawa putriku berharga. 2 jalan. 1, biarkan kami ibu dan anak pergi. 2, Nona An mati tanpa mayat utuh. Lepaskan adik seperguruan. Ayah, aku sangat takut. Tidak bisa pergi. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka tidak bisa lari. Nona Fang, kamu pergi dulu. Tidak, kamu harus beritahu aku apa yang terjadi. Ceritanya panjang, kamu sebaiknya pergi dulu. Aku tidak pergi, mungkin aku bisa membantu. Terima kasih tadi. Kuner, ayo pergi. Liang Kun. Hati-hati. Ya Tuhan. Mengapa kamu? Tuhan memberimu hidup lebih dari 10 tahun. Ini tidak mudah untuk ibu dan anakmu. Shen Bisiu akan ikut aku kembali ke kantor pemerintahan. Baik. Aku akan ikut denganmu. Tapi kamu harus membebaskan anakku Liang Kuan. Dia masih bayi 18 tahun yang lalu. Baik, Detektif Du. Jangan membuat kesalahan lagi dan lagi. Pengkhianat. Aku ingin nyawamu. Ya. Amitabha. Sepertinya luka di tubuh pendonor sudah hampir sembuh. Kamu bisa duduk sendiri. Hahaha, di mana ini? Guru, apakah kamu yang menyelamatkanku? Hum. Aku hanya ingat tadi malam ada 2 orang yang bertarung.
Tangan kejam yang dilakukan satu orang terhadap yang lain. Aku ingin pergi menyelamatkan, tapi aku langsung pingsan setelah itu. Di mana dua orang itu bertarung? Lao Tai. Melihatmu pingsan di kaki gunung. Biksu itu penuh belas kasihan. Aku akan membawamu kembali ke kuil. Dari mana dua orang itu datang untuk bertarung? Kesadaranmu belum sepenuhnya pulih. Apakah guru masih bekerja? Masih bekerja? Apa yang terjadi? Oh, bukankah kita makan? Apakah kamu tidak lapar? Hei, aku tidak lapar. Apakah kamu lapar? Aku sedikit. Hahaha dermawan. Tidak ada makanan gratis di dunia ini haha. Ugh. Baik. Baik, aku mengerti. Hei hei hei. Itu cukup kuat. Hei, kemari. Master lewat sini. Lewat sini, hei hei. Aduh. Tenanglah. Hei 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 bagus hei hei. Hei, duduk duduk duduk. Hei, master duduk. Hei. Saya membuat sesuatu yang sangat lezat untuk Anda hari ini. Lihat ini. Aduh. Aduh kamu amat pak. Bagaimana kamu membunuh? Hei, master, jangan ribut. Duduk dan saya akan berbicara dengan Anda perlahan. Ya, sebenarnya. Ini adalah hidangan vegetarian. Bagaimana dengan ayam ini? Itu terbuat dari labu. Babi kecap ini terbuat dari tahu. Ikan ini terbuat dari lobak. Ini vegetarian. Terlihat mirip. Hei master, cepat cicipi masakan saya. Baiklah saya akan mencicipinya. Hei hei. Oke. Bagaimana rasanya? Ya rasanya enak. Kerja bagus. Hei, tidak buruk. Ayo coba ini lagi. Oke. Jangan bilang dulu. Rasanya benar-benar seperti babi kecap haha. Master, tahukah Anda bagaimana rasa babi kecap? Tidak masalah, tidak masalah. Ayo, ayo. Master, silakan minum teh. Master. Master disembah oleh Liang Kun. Saya harap Master bisa menerima saya sebagai murid. Hahaha. Oke hahaha. Oke, kalau begitu Anda bersedia menerima saya sebagai murid Anda. Bersedia mengajari saya kungfu? Tentu saja bisa hahaha. Ah, itu mudah. Tidak perlu tes. Review seperti apa? Ya tidak. Ini takdir kamu datang. Ayo. Ayo makan. Hahaha, makan takdir. Ya ayo makan ikan. Hei. Kapan Master akan mengajarkan saya kungfu? Sekarang juga. Bisa kamu lakukan sekarang? Apakah sekarang? Ah. Bagaimana Master berlatih? Bagaimana cara berlatih? HMPH. Tuhan sekarang. Sekarang juga. Naik. Sejak kecil Master membuat saya berputar dan membawa punggung saya di jalan tanah. Tentu saja kuda saya baik-baik saja. Apakah itu hei? Master. Master, jangan. Tidak. Master UPS. Ahahaha. Oh lihat. Biar saya lihat. Saya hanya menendangnya dengan ringan. Kamu langsung jatuh ke lumpur. Langkah kuda seperti apa yang kamu latih. Apa yang kamu mainkan di depan saya? Hei. Berdiri.
Apa yang kamu tunggu? Saya menunggu kamu memakai kungfu saya. Bodoh kamu. Kamu tidak mengetik apa yang dulu kamu tahu. Bagaimana saya tahu di mana kamu? Bagaimana saya bisa mengajarkan kamu? Oke. Maka saya akan memainkan satu set full boxing yang diajarkan oleh Immortal Master. Biar saya tunjukkan. Ya oke. Ternyata memang bahan yang bagus untuk berlatih bela diri. Hei Master kamu. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kamu masih mau makan? Siapa bilang mau makan sama kamu? Kamu lihat kayu yang tersisa tidak banyak. Ingat bawa lebih banyak kayu bakar nanti. Oke. Airnya juga kurang. Ingat isi sebelum makan siang ham. Hei lihat kamu. Kenapa susu kedelai belum selesai digiling setengah jalan? Ayo giling susu kedelai. Master, Aku akan biarkan kamu giling susu kedelai. aku sudah selesai latihan. Kamu tidak memberi aku saran. Bukankah kamu akan mengajariku kungfu? Apa yang harus aku katakan padamu? Apa yang baru kamu lakukan bukanlah pukulan sama sekali. Aku tidak sedang tinju. Lalu apa itu? Tidak ada apa-apa. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu saatnya mulai bekerja. Ayo giling susu kedelai. Ham. Yah anak ini tidak buruk. Itu rapi. Oh sayang. Aku sudah melakukan ini setiap hari sejak umur 9 tahun. Apa kamu masih takut? Tidak aku minta kamu bawa 2 ember ini. Dari sungai sampai kembali ke SMP No 4. Jangan sampai tumpah di tengah jalan. Hei lihat. Kenapa ada lumpur di bawah ember ini? Yah pasti kamu cari jalan pintas. Jalan pintas. Master aku punya pikiran dan strategi. Strategi. Hahaha UPS. Aduh bagaimana dengan anak muda sekarang? Malas. Tidak bisa makan sedikit pahit. Tidak bisa menderita. Tidak bisa menderita. Tidak bisa menderita. Kalau tidak bisa menderita, aku sudah mati. Hei berapa umurmu? Penderitaan apa yang bisa kamu alami? Ayahku meninggal saat aku berusia 3 tahun. Ibundaku terbunuh di depan mataku oleh orang lain. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di hari yang sama, guruku yang paling kuhormati juga terbunuh. Mereka juga menuduhku, mengatakan aku yang melakukannya. Sekarang aku tidak punya rumah. Aku bahkan tidak bisa melihat saudaraku. Ini bukanlah penderitaan. Aku di sini setiap hari.
Guru, apakah ini mudah bagiku? Kamu datang sendirian. Pada akhirnya akan pergi sendirian. Hei guru. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Kenapa kamu bicara banyak omong kosong? Ah, Apa yang kamu inginkan? tentu saja aku ingin balas dendam. Balas dendam, oke, pergi. Aku sekarang. Aku akan balas dendam sekarang. Ya, itu bukan urusanku, silakan. Oke. Oke, oke. Oke. Hei Liang Kun, Liang Kun. Hei. Liang Kun, Liang Kun. Kenapa kamu pergi? Aku turun gunung untuk balas dendam. Kamu mau balas dendam pada siapa? San Tengjiao. Hei. Cabai asam. Dari sekarang, urusanmu adalah urusanku. Tunggu aku. Ayo cepat. Oke, 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 mengerti. Oke. Hei, apakah di sini? Oh, bagus. Ayo, ayo. Hati-hati. 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 Cerai. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menemukanmu. Kamu mengantarnya sendiri ke pintu rumahmu. Huh. Apa yang kamu lakukan di sini? Omong kosong, aku di sini untuk Aku menyelamatkanmu. tidak butuh kamu menyelamatkanku untuk balas dendam. Uhuh. Ayo, ayo, ayo. Bos San. Master Han, apakah kamu tahu dia adalah tahanan pengadilan? Aku tidak peduli kejahatan apa yang dia lakukan. Aku harus membawa putriku keluar dari sini dengan selamat hari ini. Kaan, kamu salah paham. Putrimu yang memukulku. Aku tidak memukulnya. Ah, jika si gadis kecil menyinggung hari ini, tolong beri An sedikit mie tipis. Biarkan mereka sendiri. Permisi, aku harus datang ke pintu lain hari untuk meminta maaf. Ah, selamat tinggal. Hei, jangan pergi terlalu cepat. Jangan lari terlalu cepat. Oh, jangan pergi terlalu cepat. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Berhenti mengikutiku. Aku menyelamatkanmu. Kamu berteriak padaku. Aku tidak butuh bantuanmu. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan terbunuh. Lihat, kamu terluka seperti ini. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Aku tidak merawatmu. Siapa yang merawatmu? Aku bisa merawat diriku sendiri. Apa yang terjadi? Apakah kalian bertengkar? Aku tidak peduli padamu lagi.
Amitabha. Master. Gadis itu untuk kesakitan. Kamu tidak hanya tidak berterima kasih pada gadis yang baru saja menyelamatkanmu, dan mengatakan begitu banyak hal yang menyakitkan. Apakah kamu pikir kamu benar? Ya, aku tidak bisa membunuh Zhong Tenjiao. Aku tidak bisa melewatinya. Balas dendam. Balas dendam. Bagaimana kalau kamu hanya memikirkan balas dendam? Sekarang kamu tahu balas dendam tidak mudah. Apa tidak apa-apa? Ah! Ikutlah denganku. Kenapa beberapa dari mereka punya nama, beberapa tidak punya nama? Itu karena beberapa sudah mati. Aku tidak sempat menanyakan nama mereka. Ini adalah seorang pelajar yang datang ke kota untuk ujian. Ini adalah seorang pedagang yang pergi ke ibu kota untuk berbisnis. Ini adalah keluarga yang datang untuk piknik mendukung yang tua dan yang muda. Mereka semua dibunuh oleh bandit dan dipaksa ke hutan. Orang-orang ini, beberapa buta huruf, beberapa membaca puisi, beberapa miskin, beberapa kaya. Akhirnya tujuan yang sama. Dikubur di sini. Apakah kamu akan mengatakan mereka bahagia atau menderita? Mati begitu menyedihkan, sangat menyedihkan, tentu saja menderita. Apakah mereka tahu penderitaan? Aku tidak berpikir begitu. Karena kamu tidak tahu, bagaimana bisa menderita? Aku pikir mereka menderita. Kamu pikir mereka mati dengan susah payah. Tapi bagaimana dengan kamu? Kamu masih hidup. Bagaimana bisa menderita? Ben datang dari mana-mana. Masih kosong. Sebab dan akibat. Lihat Bodhi di mana-mana. Hei Tuan, hei makan. Hei oke hei. Hei Tuan, biar aku memberitahumu sesuatu. Aku melakukannya dengan sangat hati-hati hari ini. Pasti enak. Hei. Hei Tuan. Makan lebih banyak. Bagaimana kabar Tuan? Hei Tuan, biar aku memberitahumu sesuatu. Begitu cepat waktu berlalu. Aku sudah naik gunung beberapa saat sekarang. Itu bagus. Tapi kamu tidak mengajarkanku bela diri. Ah tidak. Tidak. Ya aku mau. Ada yang mau. Ya. Hei maksudmu, apa sih ilmu bela diri yang tak tertandingi? Hei itu seperti ilmu bela diri tak tertandingi yang disebutkan di buku. Hei guru, kenapa kamu tidak mengajariku? Kamu mau belajar ilmu bela diri tak tertandingi? Tentu saja. Oke, ikuti aku. Oke. Ayo. Hei guru. Hei guru, nah ilmu bela diri tak tertandingi ini susah dipraktikkan. Tidak sulit untuk dipraktikkan di hari pertama ini. Sangat mudah. Ada latihan yang mudah. Ya, lindungi dirimu. Lindungi dirimu. Aku pergi sekarang. Hei guru. Apa yang akan kulakukan jika kamu pergi? Apa kamu tidak mengerti? Lindungi dirimu, Lindungi dirimu. Ingat untuk melindungi dirimu.
Aku berlatih Fuhu Boxing. Aku berlatih Fuhu Boxing. Guru. Kamu sudah kembali. Hei ahahaha. Kamu membiarkan harimau mengejarku. Apa kamu mau mengajariku ilmu bela diri atau membiarkanku mati? Apa kamu mati? Jika aku mati bisakah aku hidup kembali? Jadi aku tidak membiarkanmu mati. Bahkan jika aku tidak mati, kamu tidak mengajariku kungfu. Kun, kamu belajar Fuhu Boxing. Aku menyuruhmu pergi ke harimau. Dan itu menerapkan apa yang sudah kamu pelajari. Fuhu Boxing hanya nama teknik tinju. Aku bukan Wusong. Baiklah. Sepertinya kamu terlalu ketakutan. Terkejut. Minum saja obatnya. Ambil anak itu, dan angin akan menghilang. Ingat untuk meminumnya sekali di pagi hari, dan sekali di malam hari. Kamu belajar Fuhu Boxing. Itu adalah jenis Hongkuan. Dari Shaolin. Itu sejalan dengan yang aku pelajari. Sekolah bela diri ini memiliki formula masuk. Ini disebut Unlearned Boxing. Belajar Zama dulu. Jangan pernah memukul siapapun. Belajar dipukul dulu. Hei, perlahan-lahan kamu akan mengertikan. Hei Kun. Ingat untuk minum obatmu. Ahahaha. Master. Master, kamu sedang berlatih Wusing Boxing. Tepat sekali. UPS, aku juga memikirkannya sepanjang malam untuk menyelamatkan otakku. Di mana mencari binatang? Itu di sini. Siapa yang kamu sebut binatang? Aku tidak bermaksud begitu. Apa maksudmu? Aku membiarkanmu lari. Tuan, aku menemukan keberadaan Liang Kun. Apa dia berada di kuil Nobleman di Gunung Bayun? Apa yang kamu tunggu? Cepat kumpulkan orang untuk mengikutiku ke gunung. Kalian semua dengarkan aku. Jangan bertindak gegabah di sana. Kalian harus melihat mataku. Ingat. Jangan sampai melukai nyawanya. Tahu. Master, apa yang kita lakukan di sini? Kun, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Di jalan, aku dengar ada seorang bernama Santeng Jiao. Bertanya tentangmu pada semua orang. Apa kamu mengenalnya?
Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah musuh ayahku. Pembunuh sebenarnya yang membunuhku. Apa dia ada di sini? Ah Kun, kamu tidak bisa melakukan apapun. Kamu masih ingin membalas dendam padanya dengan usahamu sekarang. Kamu akan mati sia-sia. Apa kamu tidak mengecewakan orang tuamu dengan melakukan ini? Tapi dia membunuhku. Tidak ada lagi alasan. Sekarang kamu harus tetap hidup. Aku membawamu ke sini untuk menjauh darimu. Pastikan tidak ada yang aneh. Kamu naik gunung dan kembali ke kuil. Tidak, aku akan pergi bersamamu. UPS aku seorang biksu tua. Mereka tidak akan melakukannya. Jika kamu pergi, maka pasti akan ada perang besar. Ayo pergi. Cepat. Ayo. Ayo pergi. Guru. Ayo pergi. Biksu tua itu bertanya padamu tentang kuil ini. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang bernama Liang Kun? Liang Kun. Ah Wei, apakah nama umummu Liang Kun? Tidak. Bagaimana denganmu Yuki? Tidak. Bagaimana denganmu? Ya, aku juga tidak. Biksu tua juga tidak. Berhenti berpura-pura denganku. Jika anak buahku tahu. Bukan begitu caraku berbicara denganmu. Tuan, kami sudah mencari. Benar-benar tidak ada orang lain selain beberapa dari mereka. Tidak ada pakaian atau barang-barang lain? Ya benar-benar tidak. Biksu tidak berbohong. Apa yang kamu lakukan? UPS, 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 UPS. Donatur gerbang Buddha Tanah Suci. Mengapa kamu menderita? Kamu tidak bisa berbohong padaku. Tidak mungkin. Guru, mengapa kamu tidak melakukannya? Guru ingin bertindak. Dia lebih cepat dari guru. Apa kamu yakin itu Ablemen 4? Barang tidak berguna. Ayo pergi. Maafkan kamu kali ini. Barang lama. Tuan sakit sekali. Tuan, Amitabha. Biksu tua itu sama sekali tidak tahu ilmu bela diri. Bagaimana dengan ahli yang kamu sebutkan? UPS ini. Liang Kun, malam dia melarikan diri benar-benar gelap dan berangin. Tapi aku memang melihat seorang biksu botak menyelamatkannya. Kamu bodoh, biksu mana yang tidak botak? Hei, barang tidak berguna pergi. Tuan. Tuan. Bagaimana kabarmu? Ini. Hai, tidak apa-apa. Hei, ilmu bela diri cabai asam. Adikku jauh dari. Hei. Maka ketiganya adalah. Hei. Ini adalah murid awam baru. Bagaimana dengan dua novis kecil ini? Ini adalah kepala biara dari kuil Huayun. Biarkan mereka datang dan belajar dariku. Hei, aku tidak menyangka hampir hari pertama. Sakit sekali. Hei. Apakah kamu tahu mengapa Tuofo meminta kita untuk menyalakan dupa? tidak. Itu karena dupa akan padam saat kamu membakarnya. Dan meninggalkan dupa untuk orang lain. Cendana memberikan harumnya kepada orang lain. Tapi lupa pada dirimu sendiri. Ini adalah semangat yang diajarkan Tuo Buddha kepada kita untuk berkorban demi orang lain. Kamu juga kena pukul. Aku berkorban demi orang lain. Berkorban demi orang lain. Aku adalah murid Buddha. Aku juga belajar ilmu bela diri. Bagaimana kamu bisa kena pukul? Hei, kedua itu. Katakan pada mereka tiga adik kecil. Apa rumus masuk dari ilmu bela diri sekolah ini? Belum belajar tinju. Belajar zaman dulu. Belajar untuk tidak memukul orang. Belajar untuk dipukul dulu. Ya, belajar untuk dipukul dulu. Hei, kamu mengerti. Hari ini adalah pelajaran pertama kamu untuk memulai. Belajar untuk dipukul. Pukul.
Aduh UPS. 3 adik kecil. Yang Kun, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku pasti akan belajar bela diri secepatnya. Turun gunung untuk membalas dendam pada Santeng Jiang. Hei, aku menganggapmu sebagai muridku. Tergantung apakah kamu adalah ahli bela diri. Aku baru saja melanggar prinsip, tidak mewariskan bela diri. Tapi menghadapi kejadian hari ini, kamu masih tidak menghargai pengorbanan yang dilakukan orang-orang itu untukmu. Tapi hanya memikirkan balas dendam. Apakah kamu mengecewakan mereka? Kapan balas dendamnya? Aku hanya ingin kamu belajar bela diri. Mengembangkan sifat hati dalam kebajikan bela diri. Melepaskan hati yang penuh dendam. Seperti mereka yang berkorban untukmu. Orang tuamu. Dan juga 3 adik kecil yang dipukul untukmu. Mereka tidak pernah meminta balasan apapun. Tapi di tengah malam, aku tidak bisa melupakan bagaimana ibuku meninggal. Aku tidak memaksamu untuk melepaskannya sekarang. Aku juga tahu itu butuh waktu. Yuan Kun, aku hanya ingin bertanya satu hal. Aku bersedia mengajarimu semua yang kumiliki. Apakah kamu bersedia menerima semuanya? Baik itu bela diri atau di sini. Selama kamu bersedia mengajar, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku juga akan. Aku juga akan. Aku juga akan. Persidia. Simiwa persidia. Ahahaha. Itu enak dimakan. Ahaha, makan. Ah. Hahaha. Hei, makan. Hahaha. Bapak-bapak dan warga sekalian. Selamat datang di upacara pergantian plakat Baos Hilin kami. Dan saya akan menceritakan sedikit tentang itu. Hari ini, Kepala Balai Kota kami Tie Kyo-san dari Baos Hilin. Oke. Master, Anda lihat semuanya hampir siap. Anda akan membuka plakat untuk kami nanti. Resmi dibuka. Tidak. Saya tidak pernah berpikir untuk membuka tempat bela diri. Saya Baos Hilin, sudah turun-temurun berjualan obat. Dan Baos Hilin tidak pernah menambahkan kata bela diri setelahnya. Anda mengajar orang bela diri. Saya jual obat, jadi sangat sederhana. Tidak ada perhatian sama sekali. Saya pikir Anda harus keluar dengan kepala ini. Saya Master Hei. Master. Apa yang Anda lakukan? Anda? Master kami benar-benar ahli Kung Fu. Tidak perlu pasang tanda untuk buka tempat bela diri. Masih ada orang yang belajar dari guru. Belajar dari saya. Master, lihat begitu banyak orang di sini. Lin Fucheng memang cukup tulus. Ya, atau Anda bisa kasih saya muka. Ya, Master. Anda sedang mencari seseorang? Jika jaminan ini membuat reputasi, mungkin orang itu akan datang sendiri. Ya. Anda benar. Ya, ayo. Master, ayo. Ambil pedang ini, hei. Upacara pembukaan dimulai sekarang. Ayo belajar Kung Fu. Hei, ayo. Belajar Kung Fu, kalau tidak ada tempat. Ya, hei. Cepat. Hei, ayo. Cepetan. Hei, kuli-kuli ini nggak kerja di dermaga. Kamu ngapain sih? Oh, kamu nggak tahu ya? Mereka semua pergi belajar bela diri. Kudengar si anak hilang Lin buka tempat latihan bela diri baru. Itu si jembatan besi 3. Kudengar keren banget. Latihan bela diri. Jembatan besi 3. Sejarah apa tuh? Jangan main-main. Panggang lurus. Berbaris. Gimana orangnya? Banyak banget. Aku nggak tahu prestise sang guru sekarang. Masa depan kamu masih mau jadi peramal. Hei kalian berdua, antri di belakang. Hei. Pendidikan ketenaran. Ayo. Tai Xiaosan, keluar sini. Kalian berdua mau datang belajar sama guru? Kami saderet sai bukan datang buat belajar. Kami datang buat ngejek tempat latihan. Hei, ini yang aku bilang. Kami datang buat ngejek tempat latihan punyaku. Silakan masuk. Tamunya nggak baik. Kamu nggak lihat ya? Kalian berdua ini sakit jiwa. Aku takut bakal melukai orang tak bersalah kalau di sini. Masuk dulu. Tutup pintu, pukul anjingnya. Bagus. Aku bilang kan.
Aku udah bilang. Heheha. Ah. Kepala besi 3. Kami datang buat ngejek tempat latihan. Kamu ngapain sih? Siapa itu? Kenapa kamu begitu besar? Kenapa kamu menendang Gim? 2 Master. Kenapa kamu di sini? Iron Head 3, kamu tidak menyetir ini? Dojo bela diri yang rusak? Seberapa mengesankan itu? Apakah kamu akan pergi ke semua dojo bela diri di Jalan Guangzhou? Tidak peduli? 2 Master ini. Pasti ada kesalahpahaman. Kenapa tidak bilang tolong di dalam? Tolong. Dua senior. Saya tidak pernah mengatakannya di luar. Pasti ada penjahat yang bicara omong kosong di luar. Saya pasti akan memberinya pelajaran Cheng. Master. Kenapa tidak cepat minta maaf pada mereka berdua? Minta maaf, kenapa minta maaf? Apa yang kamu katakan di luar? Saya tidak mengatakannya. Mereka berdua yang benar-benar sakit. Panggil dia AA. Teh tolong. Ah. Tolong bangun. Kamu. Jangan malu di sini, pergi. Ayo, celananya terbuka. Ayo. Tuan muda. Tuan muda. Jangan berkelahi. Panjang hari. Tidak lihat saya sedang berlari? Liga Besar Sekte Bela Diri sedang berkelahi. Untuk menyelesaikan masalah dengan Master Beisai. Aliansi Sekte Wulin telah datang. Pernah dengar? Tanpa adik kedua, kamu sangat berwawasan. Kamu belum pernah mendengarnya. Pasti bukan organisasi serius. Abai saja mereka. Hei, usir mereka. User mereka. Tidak. Ini bukan aliansi sekte bela diri yang sebenarnya. Maksud saya. Banyak sekte yang bersatu dan memanggil pintu. Yaitu Bajikuan. Telapak bagua tinju belakang. Tombak pemecah jiwa tongkat Goro. Apalagi itu Zhengyekun. Lalu aku menemukan bahwa kamu terlalu banyak makan tahu busuk. Kamu benar-benar tidak bisa membedakan yang baik dan buruk ya. Banyak sekali sekte yang datang. Tidak hanya beberapa saudara kita yang berlatih. Hahaha. Ya. Sui Bao Zilin tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa mereka datang membuat masalah? Itu Diorganizer, Olo Wang Biao. Dia membawa sekelompok orang, juga di bawah bendera perang melawan Iron Bridge 3, oleh sesama praktisi bela diri. Abai saja mereka. Mari kita terus berlatih. Ya, terus berlatih. Aku Ouyang Chong dari Bajikuan. Mengapa kamu bilang Bajikuan kita sesat? Tiekyo-san, aku Nangung Biao dari Baguas Hang. Kamu anak kecil. Kuning telur belum dikembalikan. Rambut belum tumbuh sepenuhnya. Mengapa kamu bilang Baguas Hang kita potong dan tunjuk kaki? Tiekyo-san, aku Shangguan Fei dengan tinju belakang. Berapa kaki kamu punya? Berani bilang tombak fist trik anak-anak. Keluarlah dan lihat. Mana yang lebih kuat, tombak fist atau fuhu fist? Tiekyo-san, dengarkan aku. Aku Situ Evil dari tongkat Goro. Kamu anak kecil bicara sembarangan. Bilang kung fuku diajarkan istriku. Rentan. Bajingan punya kemampuan keluar bertarung 1 lawan 1. Aku akan membuatmu merasakan kekuatan tongkat Goroku. Tiekyo-san, aku Gong Sun Yu dari tombak pemecah jiwa. Mengapa kamu bilang, tombak pemecah jiwaku tidak bisa memecahkan jiwa orang lain, hanya bisa memecahkan jiwamu sendiri? Kamu punya nyali untuk melakukannya sendiri. Lihat siapa yang memecahkan jiwa siapa. Tiekyo-san sudah lama mendengar orang ribut di dunia bela diri. Mereka bilang Tiekyo-san kita di Guangdong tampan. Bela diri dan tinju tinggi menggabungkan keras dan lembut. Secara internal dan eksternal. Nenek tua berlatih Singikuan.
Aku dengar kamu melihat sekeliling sungai dan danau dan bilang, Singikuan bukan lawanmu sama sekali. HMPH aku tidak bisa melakukan 3 gerakan di tanganmu. Keluar dan biarkan aku melihat. Jika kamu benar-benar tampan, aku akan membiarkanmu pergi. Hanya memukul setengah wajahmu. Meninggalkan setengah wajahmu. Jembatan besi rendah 3. Aku tidak tahu jika para master datang berkunjung. Bolehkah aku membantumu? Hei kakak kedua, kamu lihat Wang Biao juga di sini. Aku dengar ada Tiekyo 3 yang baru saja dirilis di Guangzhou. Hebat di mulut. Aku tidak tahu bagaimana meninju. Jadi tolong minta rekan seniman bela diri untuk datang sebentar. Lihat apa yang bisa kamu lakukan dengan Tiekyo-san. Bisa mendirikan pijakan di Guangzhou. Aku pikir para master salah paham. Aku tidak bisa berbicara dengan baik. Bagaimana kamu bisa sombong? Katakan. Bos sebenarnya dari Bao Zilin adalah muridku Lin Fucheng. Dia bahkan kurang mampu menggambar tanah di Guangzhou. Apa artinya merebut wilayah? Jadi ini pasti salah paham. Aceng. Kamu bawa semua orang masuk dulu. Tutup pintu. Tidak. Bawa semua orang masuk. Master ke sini. Yups, jangan lihat. Ayo pergi dan dengarkan Master. Ayo, ayo, ayo. Master mana yang akan memulai? Heli. Ah, 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 ah. Janji. Ya, 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 ah, 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 ah. Cobalah. HMPH. Raja Gosip. Hei, hei. Ya? Ya, hei ya. MMM. Ah, Terima kasih. Janji.
Gimana hasilnya? Ada apa? Wah, macan tutul hitam datang. Hei 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 hei. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Wang Biao adalah murid utama dari HSBC Tang An Hero Seat. Terima kasih kepada semua teman di dunia persilatan. Menyebut guruku sebagai pahlawan Lingnan. Meskipun guruku sangat kuat dalam ilmu bela diri, tapi tidak pernah menindas. Selalu menjunjung keadilan. Bertindak kisatria. Ini sudah terkenal di dunia persilatan. Tapi baru-baru ini di dermaga 13 baris, ada seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya. Seorang pemuda bernama Iron Bridge Tree. Dia tidak tahu dari mana. Belajar kungfu ala kadarnya. Berkali-kali bicara sembrono dan menantang guruku. Guruku menahan diri berkali-kali. Tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Mengatakan guruku hanya punya nama palsu. Sombong. Diam. Bapak-bapak dan warga sekalian. Halam Hokseng. Murid utama di bawah 3 pahlawan Iron Bridge. Bagaimana dengan yang dikatakan Wang Biao tadi? Anggap saja itu kentut. Kentat, hahaha, abaikan saja dia. Kamu tidak bisa memahaminya. Semua orang menganggapnya kentut. Mau berantem ya? Ok. Oh. Ayo berantem saja, kita kan sama-sama murid utama. Anggap saja pemanasan untuk guru dulu. Aku harap kamu benar-benar terbuat dari besi. Ah. Ayo ayo hei. Kenapa pergi? Turun. Hei, jangan cari masalah. Yahum. Ayo guru. Bagus bagus. Liang Kun.
Bagus, bagus. Andaksia telapak dewa, saya belajar darinya. Master di benar-benar bintang baru. Pada usiamu. Saya bukan tandinganmu. Senior dipersilakan. Ayo. Datang ke Master. Master. Dudo. Datang dan istirahat sebentar, Master. Master. Ayah, kamu terpengaruh. Saya akan membersihkannya untukmu. Ayah tidak menyalahkanmu. Apakah kamu ingin tetap di kampus? Biau bawa rokok saya. Ayah, Hei, tidak. Kamu pergi dan beritahu Tuan An. Bilang saja saya tidak enak badan. Ya, permainan sedang menunggu. Jangan bertarung lagi. Tidak lagi. Apakah kamu takut? Mengapa begitu? Saya tadi di atas ketika saya bersaing dengan Tuan An. Saya pikir dia tidak cukup kuat. Jika kamu terus bertarung seperti ini, rusak pada tubuhnya. Hei Master, dia adalah Amba. Apa yang salah denganmu? Master. Musuh mudah diselesaikan dan tidak mudah dibuat. Saya juga tidak benar-benar ingin memainkan permainan ini. Kamu mendorong saya untuk bertarung. Master, saya tidak suka mendengar kamu mengatakan ini. Apa yang kamu maksud dengan kita semua? Apakah kamu lupa betapa sombongnya Wang Biao? Master, apakah kamu ingin menerima buku tantangan ini? Dia akan membuatmu berlutut di gerbang HSBC Hall selama 12 jam. Kamu sudah keterlaluan. Apakah itu Hei? Ya, itu normal untuk berlutut kepada Tuan An. Dia adalah senior setelah semua. Master, kamu tidak memiliki reputasi. Para murid sangat terkesan. Tapi dalam kompetisi ini dia sama sekali tidak. Bukan hanya soal muka. Wang Piao. Minta uang untuk pergi ke dermaga 53. Ya, guru. Kita tinggalkan dermaga. Bukan karena tidak ada makanan. Tapi makan. Hanya. Kami tidak ingin dermaga 13 menjadi saluran untuk pengiriman opium mereka. Saya tidak ingin lebih banyak opium dijual kepada kita orang Tionghoa. Saya punya beberapa pemikiran. Guru memukul. Berantem bunuh. Guru biarkan saya melihat. Seni bela diri Tai Chiao San. Hanya beberapa trik. Semua dengan kekuatan kasar. Saya tidak jatuh olehmu. Lain kali kamu bersaing dengannya. Pisau potongmu adalah satu-satunya seni bela diri. Sama sekali tidak ada lawan apalagi. senior. Jika kamu pikir Iron Bridge 3 mudah dikalahkan, ya pergi dan berantem. Oke, berhenti berdebat. Biao naik. Dia pasti bukan tandingan Iron Bridge 3. Jika kamu kalah, bukan yang kalah di olah HSBC kita. Biao ambil pisauku. Saya ingin melihat berapa kati Iron Bridge 3 ini. Guru. Master Tai tidak menentukan pemenang tadi. Mari kita lihat apakah kita menang atau kalah dalam senjata. Tolong ajari saya. Berkenalan dengan teman melalui seni bela diri. Harus berhenti. Tapi pedang tidak punya mata. Jika saya tidak sengaja melukai kamu, jangan salahkan orang tua. Bagus kakak.
Guru, 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 guru. Ayah, Guru, 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 guru. ayah. Ayah. Bangun ayah. Ayah bangun ayah. Ayah ayah.